Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Allah oleh karena pada hari ini adalah tanggal 1 Agustus kita memasuki hari ulang tahun negara kita yang tercinta, yaitu Republik Indonesia. Mari kita akan bersama-sama bersukacita di hadapan Allah. Kita bersyukur oleh karena senantiasa Tuhan sudah melimpahkan kasih setianya kepada kita. Walaupun musim berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi dari sekarang sampai
setiap kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu yang selalu kami terima, berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena Engkau tetap melihara setiap kehidupan kami semua. Walaupun saat ini Tuhan sedang musim pandemi, tetapi kami yakin oleh karena kuasa-Mu, Engkau tetap memelihara kami, sehingga pada saat ini kami boleh merasakan kasih sukacita yang luar biasa yang daripada-Mu. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami memasuki bulan yang bersukacita, oleh karena Engkau sudah memenangkan negara kami tercinta Republik Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rakyat Indonesia ke tangan kuasa-Mu yang pada saat ini sedang beribadah di hadapan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan, pada saat ini, acara ini, ibadah online mulai dari awal, pertengahan, gak usai nanti. Engkau akan memimpin semua anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan. Kami menyerahkan soundman, kami menyerahkan pemusik, kami menyerahkan singer, kami menyerahkan multimedia, kami menyerahkan hamba-Mu yang bawa acara, terlebih Tuhan, Bapak Pendeta Agung yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Senantiasa Engkau pakai anak-anak-Mu untuk melayani pekerjaan-Mu. Pimpin Tuhan pelayanan kami, biarlah semua itu dapat menjadikan layak dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni Bapa setiap dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita terus bersukacita oleh karena kekuatan yang ada di dalam setiap kehidupan kita adalah berasal dari Tuhan. Dia menjadikan gunung batu dan keselamatan kita. Tuhan
berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan persembahan persepuluhan kami ke tangan kuasa-Mu. Sucikan dan berkati Tuhan persembahan persepuluhan kami. Biarlah semuanya boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Engkau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan persepuluhan maupun yang belum. Kami percaya, kami yakin bahwa Engkau akan selalu memelihara setiap kehidupan anak-anak-Mu. Engkau memberkati di dalam setiap pekerjaan kami masing-masing. Bapak, kami menyerahkan persembahan persepuluhan ini ke tangan kuasa-Mu dengan penuh sukacita. Menyadap nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agung. Namun mari kita akan mempersiapkan firman Tuhan dengan penuh keyakinan kita bahwa ketika Tuhan sudah memerdekakan di dalam setiap kehidupan kita, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Hanya Engkau.
siapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim musik BL Singer. Luar biasa layanan pagi hari ini dilayani oleh kaum muda. Iya. Shalom. Pada pagi hari ini jumpa lagi dengan saya Pendeta Agung Bowo-Wasesa. Pagi hari yang indah ini kita memasuki bulan Agustus. Tepat di tanggal 1 di bulan Agustus kita juga memasuki tema yang baru, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Tema ini luar biasa. Jadi tema yang sangat-sangat membuat kita bersemangat, karena ada keselamatan, ada kemerdekaan di dalam kebenaran itu. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bulan Agustus ini identik dengan perayaan, saudaraku. Bulan Agustus adalah bulan di mana bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan yang sudah dirindukan bertahun-tahun, sehingga oleh para tokoh dan pahlawan kita pada tanggal 17 Agustus memerdekakan, memproklamirkan kemerdekaannya. Dan pada saat ini saya juga berdoa supaya bangsa Indonesia benar-benar merdeka, bahkan merdeka dari COVID-19, sehingga COVID-19 akan segera berakhir. Itulah doa kita semua, supaya bangsa Indonesia merasakan pemulihan, bangsa Indonesia kembali pulih dan merdeka dari segala penyakit atau pandemi. Dan pada saat ini ayat tema kita terambil dari Yohanes 8 ayat 32. Namun saya ajak semua, kita akan membaca sama-sama Yohanes 8 dari ayatnya yang ke-30 sampai dengan 36, karena ini saling berkaitan. Namun nanti pokok poinnya ada di Yohanes 8 ayat 32. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semua. Dikatakan demikian, Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Saudaraku, pada saat itu Tuhan Yesus Kristus sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran bahwa Yesus Kristus, keselamatan hanya dari Dia, bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Dan ketika banyak orang mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Artinya banyak orang percaya, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Nah, kalau di mana itu namanya, di Israel saja banyak orang yang tidak percaya akan Tuhan Yesus, padahal mereka mengakui kebenaran yang disampaikan. Firman Tuhan yang disampaikan itu adalah benar adanya. Firman Tuhan yang disampaikan itu diyakini, bahkan dia ada dalam kitab Perjanjian Lama, kitabnya orang-orang Yahudi. Namun banyak orang juga yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau di Israel saja, orang bangsa-bangsa Yahudi sendiri, banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, apalagi di daerah-daerah lain. Kalau di Indonesia sendiri banyak orang yang tidak percaya, karena
Mereka punya keyakinan tersendiri. Artinya kita adalah termasuk dari golongan orang percaya itu. Kalau kita masuk dalam golongan percaya, artinya kita adalah muridnya Tuhan Yesus. Ayat 31 dikatakan demikian. Maka katanya, kata Yesus, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Perhatikan ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sekali lagi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dikatakan harus tinggal di dalam firman-Nya. Jadi kalau saya mempercayai seseorang, berarti saya meyakini kebenaran orang itu. Kalau saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya meyakini kebenaran apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga saya harus mengikuti apa yang dikatakannya. Jadi saya juga harus mengikuti apa yang difirmankannya. Kalau hidup saya tidak mengikuti apa yang disampaikannya dan tidak mentaati dari firman-Nya, artinya saya masuk golongan orang-orang yang tidak percaya. Kalau saya masuk dalam golongan orang percaya, saya pasti akan melakukan. Saya percaya. Tetapi kalau saya tidak percaya, ngapain saya ikuti? Saya tidak percaya. Artinya kalau saya, Bapak Ibu Saudara semua mengaku percaya Tuhan Yesus Kristus, harus menjadi pelaku-pelaku firman. Dikatakan tadi, jadi maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, artinya tinggal di dalam firman-Nya, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, sekarang kita mau masuk kepada ayat yang ke-32, yaitu ayat tema kita. Dikatakan demikian, dan kamu, sekali lagi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu apa? Kebenaran yang bagaimana? Dan kebenaran apa di dalam Yesus? Nah, kebenarannya adalah yang pertama, tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Wah, bahaya ini, Pak. Kalau begitu, bagaimana dengan agama-agama yang lain? Berarti agama-agama yang tidak bisa masuk. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mendiskriminasikan agama lain, tetapi saya meyakini apa yang difirmankan oleh Tuhan kita yang bernama Tuhan Yesus Kristus dan yang ada dalam firman Tuhan, bahwa dikatakan tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Jadi saya yakin dan percaya kalau di luar itu punya aturan sendiri. Mungkin ada yang mengatakan bahwa bisa sampai ke surga harus melalui amal ibadah. Bisa masuk surga harus melakukan ketaatan. Bisa masuk surga harus mengikuti apa yang disampaikan dalam kitab suci. Jadi artinya barang siapa di luar Kristus yang bisa melakukan apa yang tercatat dalam kitab sucinya, kemungkinan juga bisa. Tetapi saya percaya itu sangat berat dan itu sangat sulit, bahkan impossible, begitu ya. Nah, oleh karena itu hanya melalui kasih anugerah Tuhan saja kita bisa diselamatkan. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Inilah kebenaran yang pertama. Kebenaran yang pertama, ayat yang ke-32 tadi mengatakan adalah kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang pertama adalah tidak ada
keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Itulah iman keyakinan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa hanya melalui Tuhan Yesus Kristuslah kita beroleh keselamatan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata bahwa hanya melalui Dia kita bisa sampai kepada Bapa. Artinya hanya melalui orang yang bernama Yesus Kristus itu kita semua bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena Bapa di surga, artinya bertempat tinggal di dalam surga. Kalau kita bisa sampai kepada Bapa, artinya kita bisa sampai ke surga. Jalannya lewat mana? Hanya melalui Yesus Kristus. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua adalah barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh keselamatan kekal, bukan sementara. Sekali lagi, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, keselamatannya itu kekal, bukan sementara, bukan hanya sesaat, artinya selama-lamanya. Loh, enak ya Pak, jadi orang Kristen hanya percaya saja selamat. Masalahnya untuk percaya saja sulit. Dikatakan tadi di ayat yang pertama, ayat 30, banyak orang percaya. Artinya ada yang percaya, ada yang tidak. Itu di Yahudi sana, di Israel. Pada saat Tuhan Yesus sendiri aja hidup. Apalagi sekarang sudah ditinggal Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Untuk mempercayai itu sulit. Namun ketika kita mampu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia, kita memperoleh keselamatan yang kekal. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 28, Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, dikatakan, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wah, enak. Jadi orang Kristen begitu percaya sama Tuhan Yesus, berarti kita bisa melakukan apa saja. Oh, nanti dulu. Keselamatan memang diberikan kepada Tuhan, tapi itu adalah anugerah, bukan usaha kita. Disatakan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, keselamatan itu dikatakan dalam 2 Timotius, maksud saya dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus. Bukan kita langsung bebas berbuat apa saja. Walaupun dikatakan dengan jelas dalam Yohanes 10 ayat 28 tadi, kita mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal, dan itu pasti. Tidak semoga, tidak nanti, tidak sementara, tetapi selama-lamanya. Namun bagi kita yang percaya, dikatakan dalam Titus ayat pasal 3 ayat 5 tadi, bahwa kita harus dipermandikan, artinya dibaptis menjadi pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh pembaharuan, perhatikan ini, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya dalam kehidupan kita akan senantiasa minta pimpinan Roh Kudus. Kita tidak bisa seenaknya sendiri. Ketika kita sudah masuk dalam golongan orang percaya, maka hidup kita bukan milik kita lagi, tapi sudah menjadi miliknya Tuhan. Dan kehidupan kita harus sesuai seturut kehendak Tuhan. Maka dari itu kehidupan kita, kalau kita benar-benar berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita. Bukan seenaknya sendiri, tetapi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah kebenaran yang kedua, yaitu barang siapa percaya Tuhan Yesus Kristus memperoleh keselamatan yang kekal. Yang ketiga, kebenarannya adalah barang siapa percaya kepada
Tuhan Yesus Kristus tidak hanya keselamatan sejati yang diberikan kepadanya, tetapi diberi kuasa sebagai anak Allah. Haleluya, ini luar biasa. Diberi kuasa sebagai anak Allah. Artinya kalau kita anak, kita memiliki hak waris. Hak waris yang bagaimana? Hak waris dalam kerajaan surga. Artinya kita boleh menikmati segala kenikmatan yang ada di dalam surga. Itulah warisan dari Bapa kepada kita. Untuk itu bersyukurlah, mengucap syukurlah kepada Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara dengan keyakinan, dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena itu sudah benar, hidup di jalan yang benar dan mendapat pengharapan yang benar, dan itu akan memerdekakan saudara. Memerdekakan dari apa? Dari kehidupan lama, dari dosa-dosa kita. Karena dosa kita sudah ditanggungnya di kayu salib dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Oleh karena kasih kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Jadi jangan meragukan lagi, apalagi menjual Tuhan Yesus dengan harga yang murah. Jadi ketika saudara mengakui, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup dalam pimpinannya, artinya saudara tidak bisa bebas lagi. Saudara sudah terikat dengan yang namanya kasih karunia. Artinya ketika saudara tidak mau terikat, berarti saudara tidak percaya sama Tuhan. Kalau saudara percaya, seperti dikatakan dari ayat 31, dia akan mengikuti firman-Nya, akan tinggal di dalam firman-Nya, menjadi pelaku-pelaku firman, dan firman-Nya akan menjadi makanannya, sehingga hidupnya akan dituntun, berjalan, diterangi seturut dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Amin. Mari kita baca kembali pada ayat yang ke-33. Dikatakan demikian, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Saudaraku, ikatan dosa dan kebanggaan diri telah membutakan banyak orang akan keselamatan yang benar. Kebanggaan diri, bahkan masa lalu, dan juga keturunan-keturunan kita seringkali membutakan kita akan kebenaran. Bahkan ikatan dosa dan kebanggaan pada diri sendiri itu telah membutakan kebenaran yang bisa menyelamatkan. Jadi kalau sudah terikat, berat untuk meninggalkannya. Seperti orang-orang Yahudi itu, aku ini keturunan Abraham, bangsa pilihan Allah. Abraham adalah dipilih oleh Tuhan, bahwa olehnya seluruh bangsa akan diberkati. Aku ini keturunannya Abraham. Apalagi kamu katakan merdeka, merdeka dari apa? Merdeka dari dosa. Karena ketika kita sudah terikat, maka kita sudah tidak memandang lagi akan kebenaran itu. Contohnya begini, saya dulu adalah peminum, saya dulu adalah perokok. Namun ketika saya terikat, saya tidak bisa melepaskan ikatan itu. Walaupun dalam kehidupan saya banyak berderma, saya banyak menolong orang lain, saya banyak juga melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Tetapi ikatan yang mengikat saya itu sulit untuk saya lepaskan. Contohnya ketika saya dengan kekuatan sendiri mau melepaskan rokok dari hidup saya berat sekali. Habis makan kalau udah merokok, wah rasanya itu semuanya seperti kecut begitu ya. Bapak-bapak yang merokok, minta maaf ini ya. Saya sampaikan, saya tidak menuduh bapak ibu, bapak-bapak yang merokok. Tetapi ini adalah pengalaman saya, bahwa ketika saya berusaha dengan sendiri saya tidak bisa lepas. Namun ketika saya berdoa dan berserah kepada Tuhan, bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari ikatan rokok itu, kuasa Tuhan lebih besar dari ikatan minuman itu, kuasa Tuhan lebih besar dari obat-obatan terlarang, akhirnya saya bisa menanggalkan itu semua. Ketika hal itu semua
bisa saya tinggalkan. Saya merasa bebas, saya merasa merdeka. Inilah kebenarannya. Ketika kita benar-benar memandang Tuhan, kemerdekaan yang sejati itu terjadi. 34 ayat 34 dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Loh Pak, tadi kan dikatakan barang siapa percaya Tuhan Yesus Kristus akan mendapatkan keselamatan. Jadi bebas dong, aku sudah ditebus, aku sudah diberi keselamatan, aku bebas dong melakukan apa saja. Jangan dulu, nanti dulu. Firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17 mengatakan demikian. 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Dengan demikian, perhatikan ini, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, saudara dan saya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ada perlengkapannya, ada sarananya. Kehidupan kita akan diubahkan. Yang lalu biarlah berlalu, masa lalu jangan dipakai-pakai. Ikatan itu harus dilepaskan, jangan dibawa. Akan berat, akan diseret itu akan berat. Harus lepaskan saja supaya kehidupan kita bisa berlari menuju kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita benar-benar hidup merdeka, kita diperlengkapi hari lepas hari dengan perbuatan baik. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Luar biasa. Artinya kita tidak bebas. Jadi orang Kristen itu tidak enak ya Pak. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, melakukan ini tidak boleh, melakukan zina tidak boleh, beristri 2 tidak boleh, apalagi beristri 3. Waduh, tidak enak sekali ini. Wah, inilah itu. Ketika kita melakukan dosa, saudara menjadi hambanya dosa. Ketika saudara melakukan kebaikan, saudara menjadi hambanya kebaikan. Ketika saudara melakukan kejahatan, saudara menjadi hambanya kejahatan. Ketika kejahatan dosa itu saudara lakukan, saudara sudah terikat menjadi hamba dosa, hambanya iblis, hambanya setan, hambanya kegelapan. Karena di dalam Tuhan tidak ada dosa. Oleh karena itu, ketika saudara melakukan ikatan dengan dosa, saudara sudah menjadi hambanya dosa. Saudara, kalau kita kembali membaca ayat yang ke-34 tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Artinya menjadi orang Kristen bukan terus bebas melakukan dosa, tetapi melakukan kehendak firman. Berat, ya berat, tetapi itu sementara saja. Karena apa? Di dalam kekekalan seperti yang disampaikan Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang berkelimpahan. Karena kemerdekaan yang sejati sudah disediakan Tuhan di surga. Haleluya. Ayat yang ke-35 dan 36, ini saya gabung ya. Dikatakan demikian. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dan merdeka, itulah yang harus kita lakukan. Jadi ikatan yang menjajah hidup kita sudah kita lepaskan. Ikatan yang menjajah kehidupan kita seperti ketakutan, kekhawatiran, kesombongan, kecemasan, dan keterikatan dengan dosa-dosa yang lainnya sudah kita tanggalkan, kita gantikan dengan hidup di dalam Tuhan. Itulah kemerdekaan yang sejati, sehingga kita mendapatkan yang namanya keselamatan. Apa itu keselamatan? Keselamatan adalah pengalaman kelepasan dari dosa dan kematian kekal.
yang terjadi oleh anugerah Allah, bukan usaha kita sendiri ya, oleh anugerah Allah, maka keselamatan itu adalah kekal. Keselamatan itu adalah ya dan amin. Keselamatan itu tidak bisa hilang oleh karena anugerah. Dan kemudian melalui pertobatan dari dosa dan iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita mempunyai hidup yang kekal. Pengalaman ini meliputi pengampunan, kelahiran baru, pendamaian, pembenaran, pengudusan, penerimaan hidup kekal, pengangkatan sebagai anak Allah, dan pemuliaan. Artinya hidup kita diangkat oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ini yang luar biasa. Jadi inilah kebenarannya, bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Dari segalanya. Saya udah pemain musik. Dan kemerdekaan dari apa? Dari segalanya. Kemerdekaan dari ikatan dosa. Kemerdekaan dari segala hal yang masih mengikat kehidupan kita. Masalah-masalah itu pun menjadi pengikat, sehingga menjajah kehidupan kita, dan kita akan dikuasai oleh masalah itu. Padahal kita sudah percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti halnya Petrus, saudaraku. Ketika Petrus melihat gurunya Yesus Kristus berjalan di atas air, dia tidak percaya. Namun ketika dia memandang kepada Yesus, dia bisa berjalan. Namun ketika dia melihat ke bawah, melihat persoalannya, dia tenggelam. Saudaraku, kalau kita mau mengalami pemulihan, kalau kita mau mengalami kesembuhan, kita mau mengalami sukacita, kelepasan dari ikatan-ikatan dosa itu, kuncinya satu: percayalah kepada Tuhan Yesus. Ketika masalah menguasaimu, saudara sedang sakit. Ketika saudara khawatir, hatimu sakit, pikiranmu sakit, semua sakit. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan. Oleh karena itu, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara semua ada yang terbeban berat, ada yang sedang sakit, yang membutuhkan kuasa yang jauh lebih besar untuk menolong, sebutlah nama Yesus. Karena nama Yesus memberi kesembuhan, nama Yesus memberi keselamatan, nama Yesus memberi pemulihan. Dalam nama Yesus kita pujikan pujian ini sebagai penutup ibadah pada saat ini.
Ada pertobatan. Di dalam pertobatan ada pemulihan. Di dalam pemulihan ada keselamatan. Dan keselamatan itulah yang menyembuhkan dari ikatan dosa. Sehingga hidup anak-anakmu menjadi merdeka. Merdeka di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu pada saat ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan Tuhan memberi engkau berkat damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, keselamatan, kesembuhan, pemulihan terjadi atas hidupmu. Terimalah berkat ini dengan penuh kepercayaan di dalam nama Bapa, Putra, dan